Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu siang ini. Kita akan mempelajari tentang materi yang pertama, yaitu surat dinas. Semoga kalian semua diberi kesehatan supaya dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Materi kita yang pertama adalah surat dinas. Surat dinas ini berkaitan dengan surat pribadi juga. Nah, makanya Ibu akan menjelaskan mulai dari pengertian surat pribadi. Sebelumnya, Ibu juga akan menginformasikan kepada kalian mengenai kompetensi dasar yang harus kalian capai. Apa saja yang harus kalian kuasai dalam materi surat dinas ini. Kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi surat dinas ini, yang pertama adalah mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang kedua, menyajikan simpulan, sistematika, dan unsur-unsur isi surat dinas berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara lisan maupun tulis. Yang ketiga, menganalisis unsur kebahasaan surat dinas yang sesuai bidang pekerjaan. Yang keempat, menyusun surat dinas yang berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Baiklah, kita mulai belajar ya. Yang pertama adalah pengertian surat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat berarti kertas yang bertulis atau secari kertas sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis. Jadi surat adalah alat komunikasi tertulis yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain, baik atas nama pribadi maupun atas nama organisasi atau perusahaan. Apa kriteria isi surat secara umum? Surat itu harus dibuat dalam bentuk yang menarik, bahasanya mudah dimengerti, tidak bertele-tele, dan gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Hindari penggunaan kata dan kalimat yang tidak perlu dan yang dapat membingungkan pihak penerima. Misalnya menggunakan singkatan-singkatan yang tidak umum atau bahasa gaul yang tidak semua orang mengerti. Yang berikutnya adalah langsung kepada pokok permasalahan. Kalau surat pribadi yang tidak resmi mungkin boleh basa-basi dulu. Tapi untuk surat pribadi yang resmi atau surat dinas, kalian itu tidak usah berbasa-basi, tapi langsung kepada pokok permasalahan. Dan ingat, gunakan bahasa yang sopan dan menarik. Ada dua jenis surat yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi ada dua macam, yaitu surat pribadi tidak resmi dan surat pribadi resmi. Kalau surat pribadi tidak resmi, kita itu biasanya menggunakan ketika kita mengirim surat kepada keluarga, kepada teman yang jauh, begitu. Kalau sekarang sudah jarang sebetulnya karena sudah ada WhatsApp, sudah ada SMS, gitu. Surat pribadi yang resmi itu digunakan ketika kita akan mengirimkan surat kepada organisasi, kepada instansi itu, terus juga surat lamaran pekerjaan contohnya. Sedangkan untuk surat dinas, semua bersifat resmi, biasanya dikeluarkan oleh sekolah, perusahaan, organisasi. Yang berikutnya adalah pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah surat perseorangan kepada orang lain atau kepada organisasi. Pengirim surat pribadi harus menyebut dirinya dengan kata saya atau kata ganti orang pertama. Bagaimana sistematika surat pribadi? Surat pribadi juga harus teratur. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, kalimat penutup, dan salam penutup. Jangan lupa tanda tangan dan nama terang sebagai bentuk legal dari surat yang kalian kirimkan. Setelah surat pribadi, sekarang kita baru ke surat dinas.
Surat dinas yang disebut juga surat resmi adalah surat yang isinya menyangkut segi-segi kedinasan. Surat dinas digunakan untuk keperluan komunikasi antar kantor, antar organisasi, atau antar personal dalam sebuah organisasi, lembaga, atau kantor. Bahasa surat dinas harus komunikatif, maksudnya bahasa surat mudah dipahami, jelas, tidak menimbulkan kerancuan, keraguan, atau salah tafsir. Kalimat-kalimatnya disusun sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kata-kata yang dipergunakan adalah kata-kata yang baku. Penulisannya harus disesuaikan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Ibu sudah share ya PUEBI-nya di dalam Google Classroom, kalian tinggal mempelajari supaya lebih pintar dalam menggunakan kata-kata dan ejaan. Apa saja fungsi surat dinas? Fungsi surat dinas yang pertama adalah sebagai dokumen tertulis dan bukti hitam di atas putih, terutama surat perjanjian. Yang kedua, sebagai alat pengingat, karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Yang ketiga, sebagai bukti sejarah, seperti pada surat-surat tentang perubahan perkembangan suatu instansi. Yang keempat, sebagai pedoman kerja, seperti surat keputusan, surat instruksi, surat tugas, dan sebagainya. Yang terakhir, surat itu sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicara ketika tidak bisa bertemu langsung. Oleh karena itu, isi surat merupakan gambaran mentalitas pengirimnya. Jadi hati-hati kalau kita mengirimkan surat, itu adalah gambaran diri kita. Apa ciri-ciri surat dinas? Surat dinas itu tidak bisa dibuat terserah kita, tapi harus menggunakan instrumen yang sesuai yang sudah ditentukan sebuah instansi. Termasuk ke dalamnya adalah ukuran kertas, jenis kertas, warnanya, warna kertasnya seperti apa, warna tinta, serta bentuk tulisan, dan memakai bentuk surat yang standar. Biasanya dalam sebuah organisasi atau instansi itu sudah ada ketetapan atau ketentuannya. Jangan lupa ragam bahasa Indonesianya harus baku dengan penyampaian singkat, lugas, jelas, dan santun. Kalau surat pribadi yang tidak resmi mungkin bisa terserah kita pakai basa-basi dulu, menanyakan kabarnya atau bagaimana, menceritakan hal-hal yang menarik. Tapi kalau surat dinas itu harus singkat, lugas, jelas, dan santun, serta menyajikan fakta yang benar bila diperlukan. Kalau tidak perlu, tidak usah. Berbeda dengan surat pribadi yang tidak resmi. Hindari kata-kata dan singkatan yang tidak umum, bahasa gaul yang tidak sesuai, karena ini surat dinas bersifat formal. Perhatikan kerapian dan kebersihan. Oleh karena itu, dalam pelajaran bahasa Indonesia, kerapian dan kebersihan itu sangat diperlukan, dinilai oleh guru, supaya membiasakan kalian untuk rapi dan bersih. Berikutnya adalah format surat dinas. Ada 4. Yang pertama, format lurus penuh. Kedua, format lurus. Ketiga, format setengah lurus versi lama. Keempat, format setengah lurus versi baru. Yang mana yang benar? Keempat-empatnya benar dan dapat digunakan. Namun, saran ibu, kalian gunakan yang D. Format setengah lurus versi baru, karena itu yang paling tepat dan terbaru yang umum digunakan oleh banyak organisasi atau instansi. Ini format lurus penuh. Kita lihat kenapa disebut lurus penuh, karena seluruhnya ada di sebelah kiri, tidak ada yang di sebelah kanan, dan paragrafnya juga tidak menjorok ke dalam. Yang ini disebut format lurus, karena kenapa tidak disebut lurus penuh? Karena tanggal, alamat, dan salam penutup, tanda tangan ini sudah pindah ke sebelah kanan. Ya. Yang berikutnya format setengah lurus versi lama. Kenapa disebut setengah lurus? Karena ini sudah tidak lurus lagi, setiap paragrafnya sudah menjorok ke dalam. Ini perbedaannya dengan format lurus yang tadi ya. Yang berikutnya setengah lurus versi baru. Ini yang terbaru dan yang disarankan untuk digunakan.
Kenapa disebut setengah lurus versi baru? Karena ada yang pindah sebelah kiri, alamat yang dituju itu sudah dipindahkan lagi sebelah kiri, setiap paragrafnya menjorok ke dalam. Kalian tinggal lihat pedoman ini kalau akan membuat surat dinas. Baiklah, kita lanjutkan ya, sistematika surat dinas. Ini semua harus ada di dalam surat dinas. Ini adalah bentuk utama, sistematika bagian-bagian utama yang harus ada di dalam surat dinas. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Ini juga biasanya sudah baku dari setiap perusahaan, instansi. Nomor surat jangan lupa, ini juga biasanya setiap perusahaan, instansi punya peraturan sendiri dalam penomoran surat. Yang berikutnya adalah lampiran. Ada berapa berkas yang dilampirkan dalam surat tersebut? Kalau tidak ada, tinggal ditulis, diberi tanda saja dengan tanda hubung. Hal itu adalah perihal. Surat ini tentang apa? Misalnya tentang undangan rapat dinas atau surat tugas. Tanggal surat jangan lupa dicantumkan, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, nama terang, jabatan yang menandatangan itu sebagai apa, dan tembusan. Tembusan itu apa ya? Tembusan itu siapa saja yang menerima surat ini selain kita. Misalnya biasanya pejabat ya, kepala sekolah, kepala dinas, kalau di sekolah, atau kalau di perusahaan kepala cabang atau sekretaris gitu. Yang berikutnya adalah jenis-jenis surat dinas. Silakan kalian lihat, ada 17 jenis surat dinas ini yang kemungkinan selalu ada dalam setiap perusahaan atau instansi. Apa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam surat dinas? Ada 3. Pilihan kata, penerapan puebi, dan penggunaan kalimat efektif. Hindari penggunaan kata tidak baku. Gunakanlah kata baku dalam surat dinas. Gunakanlah kata-kata yang lazim. Hindari penggunaan kata-kata asing. Hindari kata yang bersinonim karena akan mengakibatkan rancu atau pemborosan kata. Dan pilihan kata harus tepat. Jangan lupa baca puebinya supaya kalian bisa menerapkan dalam penulisan surat dinas. Dan gunakanlah kalimat yang efektif. Ini adalah contoh kalimat yang salah. Kenapa salah? Ibu akan jelaskan. Yang pertama, ada kata bersama ini. Kalau bersama ini, berarti kita datang membawa surat. Kita datang, sedangkan surat itu justru menjadi wakil kita ketika kita tidak bisa datang. Jadi hindarilah kata bersama ini dalam kalimat-kalimat surat. Dengan surat ini kami kirimkan. Justru surat yang dikirimkan, bukan dengan surat kami kirimkan. Dari kata itu yang salah. Berikutnya, menurut rencana dalam pertemuan itu akan dihadiri oleh kata dalam dan akan. Seharusnya menurut rencana pertemuan itu akan dihadiri, tidak usah pakai dalam. Atas perhatiannya, yang salah adalah nya itu adalah orang ketiga. Sedangkan kita mengirim surat kepada orang kedua. Nya itu berarti dia. Jadi salah kan ya, atas perhatian dia kami mengucapkan terima kasih. Seharusnya atas perhatian Bapak atau Ibu. Sekianlah harap maklum, sekianlah yang salah. Sebelum dan sesudahnya juga tidak baku. Demikianlah harap maklum, nanti setelah ini ada perbaikannya ya. Ini adalah contoh kalimat benarnya. Silakan kalian simak. Bedakan dengan contoh kalimat salah yang tadi. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai surat dinas yang dilengkapi dengan penjelasan surat pribadi. Semua itu sudah Ibu siapkan di dalam modul yang penjelasannya lebih lengkap dan juga modul PowerPoint. Video ini sudah Ibu masukkan di dalam Google Classroom. Silakan kalian buka Google Classroom kalian pelajari kembali modulnya, boleh PowerPoint-nya juga dipelajari. Simak video ini supaya lebih mengerti karena Ibu menambahkan penjelasan-penjelasan yang khusus. Lalu, kerjakanlah latihan yang ada di dalam Google Classroom.
Jangan lupa diisi daftar hadir untuk hari ini. Kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silakan kalian tanyakan, boleh melalui grup supaya teman yang lain juga bisa ikut menyimak penjelasan Ibu. Tapi kalau kalian mau WA langsung ke Ibu juga dipersilakan. Semoga penjelasan Ibu hari ini dapat dimengerti oleh kalian dan kalian dapat mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.